Dan berbicara tentang uang diambil tuyul, kalau dulu kita kan susah percaya dengan tuyul, tapi sekarang dan mereka ini bisa mengambil uang kita tanpa meminta izin kepada kita. Bahkan lebih luar biasanya lagi, kita dibuat seakan-akan memberikan izin. Investasi bukanlah cara menjadi kaya. Jadi tidak ada ceritanya duduk diam dapat duit dolar. Untuk ahli keuangan, silahkan benarkan apa yang saya katakan. Halo Zenseekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ini adalah mantra. Mantra itu apa? Mantra ini adalah pengingat, sesuatu yang kita ulang-ulang di kepala kita, sehingga akan menjadikan sesuatu yang akan merubah diri kita. Karena kata-kata itu akan masuk ke alam bawah sadar kita dan akan kita hafalkan di luar kepala. Dan berbicara tentang uang diambil tuyul, kalau dulu kita kan susah percaya dengan tuyul, tapi sekarang di era internet kita tahu bahwa tuyul adalah sesuatu yang gaib, yang tidak seperti kenyataannya, dan dia ini berkeliaran di mana-mana, mengikuti dan bisa masuk kemanapun di mana ada handphone kita, dan mereka ini bisa mengambil uang kita tanpa meminta izin kepada kita. Bahkan lebih luar biasanya lagi, kita dibuat seakan-akan memberikan izin. Nah, money game berkedok MLM, robot trading, aplikasi binary options yang pada kenyataannya ternyata bukan trading forex melainkan aplikasi betting atau judi. Ini adalah salah satu dari banyaknya modus-modus dalam tanda kutip kejahatan ini tadi, berusaha untuk menebarkan tuyul mereka dan mengambil uang kita. Nah, kita harus tahu bagaimana melindunginya dengan mantra investasi yang akan saya tunjukkan sebentar lagi. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu investasi, karena pada akhirnya orang ini sering dibutakan atau dibuat bingung tentang arti dari kata investasi itu. Investasi sendiri ini adalah upaya untuk melindungi kekayaan kita. Dari apa? Dari inflasi, perkembangan zaman yang tidak menentu, sehingga kekayaan yang kita dapatkan ini nilainya akan turun. Selama investasi kita ini masih dinilai dengan uang, maka uang sendiri nilainya akan turun. Ini ditunjukkan dengan semakin mahalnya harga benda yang sama dari setiap tahunnya. Dulu untuk orang yang kelahirannya sama dengan tahun saya, beli bakso itu harganya cuma 250 perak. Sekarang 2.500 aja, itu cuma mungkin isinya 3. Dan ini adalah contoh dari betapa inflasi ternyata memakan hasil kerja keras kita. Kerjanya masih sama, tapi uangnya berkurang nilainya. Dan untuk menjaga agar hasil kerja keras kita tetap sama, maka kita investasikan ke tempat-tempat tertentu agar uangnya ini nilainya akan bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Apakah artinya kita menjadi tambah kaya? Belum tentu. Tapi yang pasti usaha kita itu dihargai. Tapi kita kembali ke kalimat awal, bahwa investasi tujuannya adalah melindungi kekayaan, maka kita harus kaya dulu sebelumnya. Dan karena tugasnya melindungi kekayaan, maka investasi itu bukan cara menjadi kaya. Ingat sekali lagi, investasi bukanlah cara menjadi kaya. Lalu apa cara menjadi kaya? Tentu saja kita nggak akan bahas di sini, tetapi salah satu cara yang pasti adalah mengerti dan mempelajari, membaca dan mencari riset tentang apapun yang akan kita kerjakan. Nah, ini adalah kesalahan yang paling utama dan salah kepada semua orang yang berpikir bahwa investasi adalah cara mencari kekayaan dan dia mencari uang dengan cara, udah kamu investasi aja di sini, nanti kamu akan dapatkan sekian dan kamu akan, itu sesuatu yang salah. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Lalu kita lihat lagi bahwa sebenarnya
Investasi itu adalah sesuatu yang mempertahankan hal itu tadi dalam jangka waktu yang lama. Artinya investasi itu tidak bisa sebentar. Karena investasi yang sebentar itu pasti memiliki resiko yang sangat tinggi. Maka kita harus tahu bahwa investasi yang benar adalah investasi yang kita mengerti. Dan jika kita tidak mengerti, alangkah lebih baiknya jika ternyata investasi itu berlangsung lebih lama. Agar apa? Agar resikonya masih akan bisa kita tanggulangi nanti. Yang berikutnya lagi harus kita ingat adalah kita tidak silau dengan para influencer atau orang-orang yang memang dibayar untuk seakan-akan menunjukkan keberhasilan mereka. Karena kita bukanlah mereka. Dan mereka ini memang sengaja dibayar atau dipinjamkan barang-barang itu tadi untuk memukau kita semua para calon korban investasi bodong ini. Dan tujuannya satu, untuk memainkan emosi sehingga kadang-kadang kita nanti akan menanamkan sejumlah uang yang pada akhirnya ternyata modal yang kita tanamkan itu tidak kembali dan kita akan kecewa nanti. Dan kalau tadi berbicara tentang emosi, padahal dalam investasi sendiri kita diminta untuk tidak menggunakan emosi kita sama sekali. Karena saat kita menggunakan emosi kita, maka loss atau kehilangan itu yang pasti akan terjadi. Bukanlah profit yang akan menanti. Ini akan terjadi terutama saat investasinya beresiko tinggi. Nah, tadi kalian sudah mendapatkan kata-kata seperti profit, loss, dan risk. Maka kita harus tahu dan bisa mengukur secara bijaksana apa investasi yang akan kita lakukan dan termasuk ke dalam kategori yang mana. Investasi biasanya didasarkan dari profit dan loss-nya, serta resiko saat kita ingin mendapatkan profit itu tadi dan kemungkinan mendapatkan loss yang tidak diinginkan. Semakin tinggi resikonya, maka akan semakin tinggi juga kesempatan untuk loss atau kalah atau kehilangan di sini. Tetapi dengan mengerti apapun yang kita akan investasikan, maka mungkin saja dengan resiko yang tinggi kita juga akan mendapatkan profit yang tinggi. Nah, untuk itu 3 jenis investasi yang harus diketahui adalah: satu, investasi yang konservatif seperti menaruh uang di bank atau di deposito dan reksadana. Atau kedua adalah investasi yang bersifat moderat. Misalkan menanamkan uang ke dalam perdagangan saham atau mata uang asing dan forex. Dan yang ketiga adalah investasi yang bersifat agresif. Jika kita ternyata ingin menanamkan modal kita ke dalam sebuah perusahaan yang kita yakini dan kita percaya akan terus berkinerja baik dan mendapatkan keuntungan di setiap tahunnya atau bagi dividen. Tapi di setiap investasi ini, yang pertama tentu saja uang kita tidak akan hilang karena dijamin oleh negara. Yang kedua, uang kita akan hilang tapi nggak sekaligus. Tapi yang ketiga, saat kita salah mengukur perusahaan di tempat kita berinvestasi, itu bahkan tidak hanya loss dalam sebagian, tetapi kita akan kehilangan seluruh dana investasi kita. Dan lagi selain itu, tidak hanya tentang mengetahui profit, loss, dan juga risk, tapi kita juga harus tahu tentang ilmu fundamental dari investment ini tadi. Seperti gunakan uang yang dingin, ambillah sebuah tindakan saat kita tidak sedang panas hati, dan juga terus ikuti perkembangan perusahaan atau pasar kapanpun, dimanapun, sehingga kita akan tahu langkah apa yang harus kita ambil nanti. Belajar dari orang yang lebih expert adalah salah satu cara agar kita bisa berinvestasi dengan bijak. Jadi tidak ada ceritanya duduk diam dapat duit dolar. Kerja cerdas bukanlah seperti yang dikatakan oleh upline dan juga leader Anda di multi level marketing. Googlinglah dan belajarlah lebih banyak lagi. Dan yang berikutnya lagi adalah kenali legalitasnya. Karena untuk sesuatu yang berjangka panjang, kita harus tahu bahwa perusahaan ini akan terus ada. Nggak terus hilang di tengah jalan atau dinyatakan scam karena tidak memiliki izin. Karena Indonesia negara hukum, maka sebaiknya apapun yang kita tanamkan, ini dilindungi oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Tapi jika ternyata kalian ingin mengambil sesuatu dengan resiko yang lebih besar, menanamkan uang kalian di broker di luar negeri, maka kalian pastikan bahwa kalian akan siap kehilangan uang itu dengan apapun alasannya. Tapi kita harus tahu bahwa mengajak orang untuk melakukan yang sama, ini adalah perbuatan yang bisa dipidanakan. Dan yang berikutnya lagi, karena investasi ini selalu berkaitan dengan uang, maka jangan termakan oleh emosi kita. Kenalilah dan ketahuilah kemana uang kalian akan dibawa pergi. Karena tuyul-tuyul ini bentuknya akan bermacam-macam.
bisa mencuri uang kita dan kita bisa seakan-akan memberikannya. Dan ketahuilah bahwa penggalangan dana hanya boleh dilakukan oleh perusahaan yang mendapatkan izin perbankan saja. Selain itu, maka ini akan bersifat ilegal dan dana kalian tidak akan dipertanggungjawabkan jika ternyata hilang semuanya. Dan ketahuilah bahwa sebenarnya dalam investasi itu sendiri tidak ada yang pasti dan kita diminta untuk mengetahui, melihat lebih jauh lagi, dan kita diminta untuk menerima resiko yang ada. Tetapi ingat, jika kalian tidak ingin beresiko tinggi, maka tanamkan uang ini ke sesuatu yang konservatif seperti deposito dan juga reksadana. Tapi jika ternyata memiliki uang lebih, tidak ada salahnya kalian belajar trading. Tapi lakukan dengan benar dan jangan hanya menitipkan dana kalian dan terus kemudian hilang entah kemana. Atau jika ternyata kalian memang cukup punya nyali, cobalah untuk membuka usaha sendiri atau menanamkan modal kalian ke perusahaan yang sedang berjalan dengan persentase yang lebih besar, maka kalian akan mendapatkan hasil investasi yang lebih menyenangkan. Pada dasarnya ingatlah, investasi itu seperti menemukan uang 100 ribuan di celana yang sudah dicuci, atau selipat cek di sudut dompet yang sudah tidak pernah kita pakai lagi. Jangan berharap menambah kekayaan dengan investasi dan kita menjadi tamak karenanya. Dan ingat, kalau sesuatu itu too good to be true, maka itu bisa jadi scam. Saya bukan ahli keuangan dan saya mencoba untuk menjelaskan seawam mungkin karena saya tahu target-target mereka ini adalah orang awam seperti kita. Untuk ahli keuangan, silahkan benarkan apa yang saya katakan, tulis komentar di bawah sini. Untuk kalian semua yang ingin berinvestasi, hati-hatilah terhadap investasi apa yang kalian akan tanamkan, dan ingat, cek sekali lagi kemana uang kalian akan kalian kirim. Atau tuyul-tuyul digital ini akan dengan sigap menarik uang kalian dan kalian akan jatuh miskin tanpa kalian sadari. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.